memberkati, mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh menikmati berkat Tuhan. Di minggu pertama bulan Juni ini semua karena mujizat Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Terlebih kami akan menikmati berkat di atas segala berkat, kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu jana di tanah liat ini ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga yang diberikan hikmat kuasa yang daripada Tuhan. Dan jemaat Tuhan untuk mendengar Roh Kudus akan membimbing, menuntun jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa iblis roh jahat yang selalu mau merampas benih firman Tuhan, dalam nama Yesus kami menghancurkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesainya. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Puji Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya mengajak jemaat Tuhan mengawali bulan Juni di minggu pertama ini dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 10 ini dengan satu tema, doa Musa. Ada dua hal yang kita pelajari dari doa Musa. Yang pertama, Tuhan tempat perteduhan yang abadi. Ini kita boleh bisa lihat dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Musa mengalami pimpinan dan penyertaan Tuhan pada saat Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Selama 40 tahun Musa mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam memimpin orang Israel. Musa mengalami kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, sehingga Musa menulis dalam nyanyian Mazmur 90 ini bahwa hanya Tuhan tempat perteduhan turun-temurun, atau perteduhan yang abadi, yang tiada ada habis-habisnya, waktu masanya. Itu perlindungan Tuhan luar biasa. Perkara-perkara yang Tuhan kerjakan pada saat Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir melalui kepemimpinan Musa, 10 tulah itu bukti kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Pada saat orang Israel menuju ke tanah perjanjian selama 40 tahun, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan itu, Tuhan memberikan makan orang Israel tanpa bekerja, tanpa membuat kebun. Mereka menikmati mana
Setiap pagi mereka menikmatinya. Menikmati minum, Tuhan menyediakan di padang gurun air mengalir dari gunung batu. Dan saat malam ada tiang api yang menudungi mereka. Saat siang ada tiang awan yang menyertai orang Israel. Dan Musa memimpin orang Israel, membawa mereka ke tanah perjanjian. Dan Musa menuliskan Mazmur ini, pengalaman kehidupan Musa, bahwa Tuhanlah tempat perteduhan. Aplikasi bagi kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah dari kekal sampai kekal, Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi kita. Karena dialah tempat perteduhan kita. Saat kita berseru dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, hidup ini terbatas. Dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-10, saya akan membacakan ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hidup kita ini terbatas, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Hidup manusia siapapun dia, hidup manusia itu terbatas. Manusia itu hidupnya sangat singkat. Jadi kita belajar dari nyanyian Musa ini, bahwa hidup manusia itu, kalau dari firman Tuhan ini, standar kekuatan manusia itu 70 tahun. 80 tahun itu hanya penderitaan, sakit, penyakit yang manusia itu akan alami. Tapi satu hal dari firman Tuhan ini kita pelajari, bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini bermanfaat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup ini untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Bukan hidup ini digunakan hanya hal untuk yang sia-sia, untuk yang tidak bermanfaat. Itu tidak ada artinya. Karena hidup ini pada saat waktunya Tuhan manggil manusia itu kembali kepada debu asalnya. Kalau kita lihat dalam ayat ketiga, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Siapa manusia yang bisa mencegah kalau Tuhan mengambil manusia itu kembali kepada debu, kembali kepada asalnya? Roh kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, hal yang kedua ini penting, bahwa hidup kita masing-masing, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, hidup ini ada batasnya. Hidup ini ada dalam kedaulatan kuasa Tuhan. Pakailah hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi nama Tuhan Yesus. Kesimpulan firman Tuhan dari perenungan kita pada pagi hari ini, di minggu yang pertama bulan Juni ini, melalui doa Musa ini, dua hal firman Tuhan ini menjadi bagian kita masing-masing. Yang pertama, bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat perteduhan yang abadi dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah tempat perteduhan kita yang abadi. Amin. Dan yang kedua, bahwa hidup kita ini ada waktu dan masanya. Pakailah hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kami boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teguhkan kami dengan firman Tuhan ini melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kami, jemaat Tuhan dimanapun kapanpun kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat melakukan aktivitas sepanjang 6 hari ke depan. Tetap setia berdoa, tetap setia membaca Alkitab, firman Tuhan yang sumber pengharapan dan iman kita. Tetap setia dalam segala langkah kehidupan kita menjadi berkat bagi perkataan, tingkah laku hidup kita, menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Immanuel.